Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Agustin. Saya dari kelas manajemen B2 dengan NPM 2040142. Di sini saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri berasal dari bahasa Melayu, sebuah bahasa Austronesia yang digunakan dalam bentuk bahasa sehari-hari. Ini sering di Nusantara dengan dinamai istilah Melayu Pasar. Selain itu, Melayu Tinggi adalah bentuk yang lebih resmi daripada Melayu Pasar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu bisa dilihat dari beberapa peninggalan. Salah satunya tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye 7, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Prasasti kedudukan bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tuo di Palembang juga pada tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi. Prasasti Karangberahi, Bangko, Merangi, Jambi pada tahun 688 Masehi. Prasasti-prasasti lain dalam bahasa Melayu terdapat di Jawa, yang pertama Jawa Tengah, Prasasti Ganda Suli tahun 832 Masehi dan Prasasti Manjucriga. Di Bogor, Prasasti Bogor tahun 942 Masehi. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, bahasa Melayu pecah menjadi dua. Di tahun 1901, Indonesia di bawah Belanda, sedangkan pada tahun 1904, Malaysia di bawah Inggris mengadopsi ejaan Wilkinson. Dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta, Yamin mengatakan bahwa jika mengacu pada masa depan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia dan kesustraannya hanya ada dua bahasa yang bisa diharapkan menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Jawa dan bahasa Melayu. Tapi, dari dua bahasa itu, bahasa Melayulah yang lambat laun akan menjadi bahasa pergaulan atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa nasional pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional atas usulan Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat para pemuda berikrar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, perkembangan bahasa dan kesastraan Indonesia banyak dipengaruhi oleh sastrawan Minangkabau seperti Marah Rusli, Abdul Muiz, Nur Sultan Iskandar, Sultan Takdir Ali Syabana, Hamka, Rostam Effendi, Idrus, dan Chairil Anwar. Sastrawan tersebut banyak mengisi dan menambahkan perbendaharaan kata, sintaksis, maupun morfologi bahasa Indonesia. Ikrar para Sumpah Pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, bahasa Indonesia dikokohkan kedudukan sebagai bahasa nasional. Secara konstitusional, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia di dalam UUD 1945. Disebutkan bahwa negara adalah bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.